Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 7020111943. Baik, di sini saya akan mempresentasikan zat gizi makro, yaitu karbohidrat dan lipid atau sering disebut dengan lemak. Pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton, di mana karbohidrat ternyata mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris yaitu CH2ON. Kemudian yaitu klasifikasi atau pembagian karbohidrat menurut jumlah unit gula tunggal. Pertama yaitu karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua unit gula, atau sering disebut dengan karbohidrat sederhana. Pertama itu monosakarida, terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yaitu disakarida, di mana disakarida ini terdiri dari dua monosakarida, yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, dan trehalose. Kemudian ketiga yaitu poilol, di mana terdiri dari sorbitol, manitol, laktitol, xilitol, entritol, isomait, dan malitol. Kemudian yaitu klasifikasi karbohidrat yang kedua yaitu oligosakarida yang terdiri dari 3 sampai 9 gula tunggal, terdiri dari maltooolisakarida atau maltodextrin. Kemudian itu olisakarida non glukos, terdiri dari rafinosa, stakiosa, fruktosa, dan galaktosa, oligosakarida, polisakrosa, dan insulin. Kemudian yaitu pembagian karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida, atau yang terdiri dari banyak gula tunggal, yaitu seperti pati, di mana pati terdiri dari nasi, roti, yaitu mengandung amilosa dan amilopektin. Kemudian yaitu polisakarida non pati seperti selulosa, hermiselulosa, paktin, arabinosaksilan, dan lain-lain. Kemudian yaitu jenis-jenis pangan yang termasuk polisakarida yaitu beras, jagung, gandum, oatmeal, sorghum, umbi-umbian, tebu, gula bit, sereal, dan lain-lain. Kemudian yaitu perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik, di mana gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Kemudian yaitu yang termasuk klasifikasi makanan yang termasuk glikemik tinggi, yaitu seperti nasi putih, roti, donat, mie, kentang, dan jagung. Kemudian yaitu glikemik yang termasuk glikemik sedang, yaitu seperti burger, nanas, pasta, roti gandum, mangga, dan lain-lain. Kemudian yaitu glikemik yang normal di bawah 55 seperti pisang, kacang, apel, teh hijau, dan kacang-kacangan. Kemudian yaitu fungsi karbohidrat. Nah, di sini apa sih fungsi karbohidrat? Ada beberapa fungsi karbohidrat. Pertama itu sumber energi metabolisme dan menyimpan energi. Kemudian itu komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Kemudian bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing dihubungkan oleh ikatan N-glikosida untuk basa purin dan pirimidin. Kemudian yaitu fitur integral dari banyak protein dan lipid atau glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target.
fungsi karbohidrat itu yang harus kita ketahui itu cadangan glikogen. Sebagai kerja protein cadangan, memberikan efek anti ketogenik, sebagai untuk kerja hati dan sistem saraf pusat. Kemudian yaitu lipid. Apa sih itu lipid? Nah, lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau kloroform, namun biasanya tidak larut dalam air. Kebanyakan lemak bisa disintetis. Kemudian asal lemak esensi harus diperoleh dari makanan. Lemak harus sekitar 30% diet. Kemudian kelebihan lemak jenuh bisa menaikkan kadar kolesterol dan kontribusi pada penyakit jantung. Lipid adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik, terdapat dalam semua bagian tubuh serta dapat diinstruksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut nonpolar seperti kloroform, benzena, dan etil eter. Kemudian yaitu tipe of fat in food, dimakan dalam bentuk trigliserida atau gliserol dan asam lemak sebanyak 95%, fosfolipid, kolesterol, 3 tipe asam lemak yaitu saturated, monosaturated, dan polysaturated. Kemudian yaitu fungsi lemak sendiri itu lemak menghasilkan energi. Lemak dibutuhkan untuk penyerapan, menyimpan, dan peredaran vitamin A, D, E, dan K di dalam tubuh. Keempatnya adalah vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian lemak menyediakan asam lemak esensial. Lemak memberikan bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Kemudian lemak juga memberikan sensasi kenyang atau perasaan kenyang. Lemak juga bisa memberikan sumber energi, cadangan penghasil energi, pelarut beberapa vitamin A seperti vitamin A, D, E, dan K, isolator panas. Nah, ternyata lemak bisa memberikan rasa panas terhadap tubuh. Kemudian itu perlindung organ penting. Kemudian itu bahaya penyusun seperti membran sel atau organel dan lipoprotein. Kemudian itu apa sih dampak dari kelebihan karbohidrat? Pertama itu banyak mengandung gula bebas. Risikonya itu menimbulkan lemak berlebih atau overweight dan obesitas. Kemudian yaitu asupan kaya akan gula bebas dan pati yang dicerna dengan cepat atau trigliserida tinggi dan lipoprotein dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Kemudian itu dia tinggi sukrosa, resistensi insulin meningkat, akan mengakibatkan obesitas berisiko tipe 2. Kemudian itu konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15 sampai 20 kg per orang per tahun, sama dengan lebih besar 45 sampai 55 gram per orang, akan mengakibatkan karies gigi. Namun kekurangan karbohidrat juga mempunyai dampak bagi tubuh, di mana karbohidrat akan merusak sel-sel otak, dapat mengakibatkan kurang gizi, gizi buruk, bahkan marasmus dan kwashiorkor. Kemudian itu akibat kelebihan lemak dan kekurangan lemak yaitu kelebihan asam lemak trans, lemak jenuh, lipoprotein, kolesterol akan mengakibatkan penyakit jantung koroner, obesitas, dan kanker. Kekurangan lemak sendiri akan mengakibatkan kebodohan, dalam artian seseorang mudah untuk berpikir. Kemudian itu bisa mengakibatkan marasmus, akan mengakibatkan juga kekurangan vitamin A dan defisiensi vitamin D, E, dan K. Ini yaitu akibat
tanda klinis anak gizi buruk, yaitu marasmus, di mana ciri-ciri marasmus itu tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada. Kemudian yaitu marasmik, dapat dilihat beberapa gejala klinis marasmus. Kemudian yaitu obesitas. Nah, di mana obesitas adalah suatu akumulasi lemak dalam jaringan adiposa yang abnormal atau berlebihan hingga mencapai suatu taraf yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan menurut Grau pada tahun 1988. Sekira sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.